Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa na'udzubillahi min syururi anfusina. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan waktu kepada kita untuk bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Salat beriring salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan bagi kita, mengarah bagi kita. Untuk tidak memperpanjang, di sini kami akan mempresentasikan penelitian dalam skala 70%, yang mana judul dari penelitian kami yaitu analisis peran lembaga kemasyarakatan nagari dalam pembangunan nagari Panampo, Kecamatan Ampengke, Kabupaten Agam. Tim peneliti, saya Rizky Syafril, saya MSI sebagai ketua tim, kemudian Bapak I.I. Permana STMT sebagai anggota, dan Ibu Artadini Akmal sebagai Ibu Artadini Akmal SAP MPA sebagai anggota. Pendahuluan, latar belakang dalam ketentuan umum Perda Kabupaten Agam nomor 12 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari, bahwa lembaga kemasyarakatan nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah nagari dalam pemberdayaan. Nagari Panampung melibatkan peran serta lembaga kemasyarakatan nagari sebagai mitra dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, lembaga kemasyarakatan nagari sebagai pelaksana pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggara pemerintahan nagari. Itu adalah pendahuluannya. Kemudian rumusan masalah, bagaimana peran lembaga kemasyarakatan nagari dalam pembangunan nagari? Bagaimana perannya sebenarnya dalam pembangunan nagari Panampung? Kemudian, apa saja faktor serta dampak dari peran lembaga kemasyarakatan nagari dalam pembangunan nagari Panampung tersebut? Kemudian yang ketiga, itu tujuan. Mengetahui peran lembaga kemasyarakatan nagari dalam pembangunan nagari Panampung. Tujuannya mengetahui bagaimana perannya. Kemudian, mengetahui faktor serta dampak yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan nagari dalam pembangunan nagari Panampung. Kemudian yang keempat, luaran penelitian. Luaran dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah artikel ilmiah yang bisa dipublikasikan dalam prosedur terindeks internasional. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan juga akan dapat diseminarkan pada pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima, urgensi penelitian. Hasil penelitian ini secara akademik akan bermanfaat dalam pengembangan dan memperkarya kajian keilmuan dalam bidang pembangunan, serta dalam peran lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kemudian sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah nagari Panampung khususnya, dan pemerintah nagari lain umumnya dalam kaitannya sebagai lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari sebagai perpanjang tangan pemerintah nagari. Tinjauan pustaka, kajian teori. Lembaga kemasyarakatan adalah jaringan proses hubungan antar manusia, antar kelompok yang berfungsi melihara hubungan itu serta pola-polanya sesuai dengan minat dan kepentingan individu dan kelompoknya. Pembangunan nagari diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan untuk mencapai perubahan arah yang lebih baik dengan memperdayakan masyarakat nagari melalui program-program pembangunan yang ditujukan untuk kemajuan nagari. Kemudian nomor 2, penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama, penelitian Bobi Ruspandi tentang nagari dan jurang dan perspektif pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Cerita kasus tentang keberadaan lembaga nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kabupaten Sigi. Kemudian
penelitian peneliti terdahulu tahun 2017 politik masyarakat dalam pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan negari. Negari Pampung. Oke. Makna penelitian peneliti di 2017 itu berkaitan dengan partisipasi politik, dan sekarang itu berkaitan dengan analisis peran lembaga kemasyarakatan negari tersebut. Dan nantinya untuk penelitian selanjutnya yaitu pembangunan partisipatif dalam mewujudkan nagari madani, karena ini berkaitan dengan pembangunan nagari. Kemudian metode penelitian yang dipakai yaitu pendekatan penelitiannya itu metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun untuk jenis data, data primer, pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan negari serta unsur masyarakat terkait dengan teknik wawancara. Data sekunder, dokumen-dokumen berupa peraturan dan perundang-undangan dan dokumen lainnya berupa karya tulis, jurnal, majalah, dan koran. Lokasi penelitiannya di Nagari Panampung, Kecamatan Lempe-Angke, Kabupaten Agam. Subjek dan sumber data yaitu wali nagari dan ketua bamus dari pemerintah nagari. Ini mama, alim ulama, cerdik pandai, bunda kandang, unsur pemuda dan unsur perempuan. Lembaga dari unsur lembaga kemasyarakatan nagari. Kemudian tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat umum yang dibutuhkan. Kemudian B, peristiwa atau kejadian atau fenomena. Kemudian yang C, dokumen-dokumen yang relevan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data sebagaimana yang ada di uraian tadi juga, yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumen. Kemudian teknis analisis data, reduksi merupakan data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang terinci. Kemudian sajian data merupakan hasil reduksi yang didapat dan ditampilkan di dalam tesis penelitian ini. Verifikasi dan mengambil kesimpulan. Alur dari penelitian sebagaimana dari gambar yang ada di tertera ini. Kemudian dalam lembaga kemasyarakatan negari Panampung ada 7 lembaga formal, yaitu TPPKK, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, kemudian Karang Taruna Pambers Panampung Bersatu, yang ketiga Paripagah Nagari, yang keempat Majelis Ulama Indonesia MUI Nagari, yang kelima Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, yang keenam Bundokan Luang Nagari, yang ketujuh Kerapatan Adat Nagari. Yang itu merupakan lembaga kemasyarakatan nagari yang formal. Maksud dari yang formal ini adalah lembaga yang ada di bawah nagari, yang dibentuk dari nagari dan di SK-kan oleh nagari itu sendiri. Kemudian yang kedelapan itu lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti Persatuan Haji Penampung, Persatuan Majelis Taklim, BMT, dan yang lain-lainnya, Tegapoktan, Ikatan Perantau Penampung. Yang ini, lembaga ini merupakan lembaga non-formal, karena pembentukannya tidak mesti harus dari keputusan dari wali nagari. Bisa jadi dari keputusan dari notaris ataupun dari dinas-dinas yang terkait. Itu adalah lembaga kemasyarakatan nagari. Sementara dari 7 lembaga kemasyarakatan nagari yang secara formal tadi, mereka mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama itu seperti PKK. PKK itu fokus terhadap pemberdayaan perempuan. Kemudian Karang Taruna itu berkaitan dengan pemuda, bagaimana gerakan pemuda. Kemudian Paripagah Nagari juga berkaitan dengan pengamanan terhadap nagari itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan MUI itu adalah ke arah keagamaan masyarakat nagari. Kemudian Bundokandung itu peranan kaum wanita Minang di nagari. Yang terakhir itu seperti kerapatan adat nagari. Kerapatan adat nagari merupakan berkaitan dengan adat istiadat nagari itu sendiri.
Dari penelitian yang dilakukan, belum optimalnya peran lembaga karena beberapa faktor. Namun di dalam hal ini, peneliti menyampaikan dua faktor pada gambaran umum. Yang pertama, lembaga kemasyarakatan negara belum dan tidak melaksanakan perannya sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra pemerintahan negara penopang. Hal ini disebabkan karena anggota dari lembaga itu sendiri kadang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kemudian di dalam lembaga kemasyarakatan negara, khusus di negara penopang, ada aturan yang kuat ataupun regulasi yang relevan yang bisa menjadi patokan oleh anggota ataupun pengurus dari lembaga-lembaga itu sendiri. Sehingga mereka tidak bisa dibentuk ataupun diarahkan sebagaimana harapan atau tujuan dari undang-undang yang disebutkan di atas tadi. Jadi salah satunya itu berkaitan tidak adanya regulasi. Ketika tidak ada regulasi, maka tanggung jawab seseorang terhadap lembaga itu pun juga akan berkurang. Mereka akan bertanggung jawab ketika ada aturan yang mengikat mereka itu sendiri. Dan inilah salah satu penyebabnya, salah satu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya peran lembaga kemasyarakatan negara. Regulasi tidak ada sehingga mereka merasa tidak terikat dengan lembaga yang mereka duduki itu sendiri. Kemudian yang kedua, berubahnya regulasi pada anggaran pendapatan belanja negara terkhusus lembaga kemasyarakatan negara. Sebelum 2015, mata anggaran pendapatan belanja negara khusus untuk lembaga negara ini dianggarkan per lembaga masing-masing. Namun masuki 2015 sampai sekarang, mata anggaran belanja negara khusus untuk lembaga negara itu dia tiadakan. Namun dirubah menjadi berbentuk kegiatan nagari, yang mana kegiatan nagari ini pelaksananya diharapkan dan emang harus dan diharapkan dan memang harus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga itu sendiri, lembaga-lembaga negara itu sendiri. Namun pada faktanya, lembaga kemasyarakatan negara tidak melakukan perannya sebagaimana yang diharapkan. Kan karena lembaga itu sendiri melakukan kegiatan berdasarkan pagu anggaran dana yang ada, tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan karena kegiatan itu tidak langsung terfokus kepada lembaga masing-masing, tapi dalam mata anggaran tersebut kegiatan itu dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu bidang pelaksanaan pembangunan nagari, kemudian bidang pembinaan kemasyarakatan nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari. Dari 3 bidang ini diharapkan lembaga-lembaga negara ini berperan aktif di dalam pelaksanaannya sebagai pelaksana 3 bidang ini.